Oke Sobat Hasil Servis, kita kedatangan sebuah HP Redmi 9A ini ya, dengan kasus LCD pecah. Kita lihat sini, ada bekas benturan dan jatuh, informasinya dari user ya, terjatuh. Nah, ketika kita lihat di sini ada muncul, namun bergaris-garis secara vertikal ya. Nah, langsung aja kita eksekusi ya. Untuk Redmi 9A ini untuk backdoornya atau casing belakangnya ini tidak memakai lem atau tidak terpisah dengan tulang backdoornya, jadi langsung kita lepas saja. Kita menggunakan open tool ya teman-teman, dengan cara membuka backdoornya ya. Kita gunakan plat pembuka backdoor dengan cara kita cungkil sedikit, kemudian kita buka celah ya. Nah seperti itu, digunakan untuk membuka rongga sehingga kita bisa membuka backdoornya dengan mudah. Nah seperti itu dengan cara dicungkil kemudian digesek ya, agar pengaitnya lepas. Nah ini sudah lepas. Kemudian seperti biasa kita bongkar dulu cover penutup mesin, karena untuk fleksibel LCD baterai berada di mesin dan ditutup oleh cover mesin ini. Nah untuk Redmi 9A ini kita tidak perlu membongkar baterai, karena untuk fleksibel LCD-nya itu berada di lapisan atas ya, lapisan atas baterai. Tetapi di sini kita harus membongkar bagian cover penutup mesin bawah atau PCB bawah ya, karena dia melewati dari bawah cover ini ya, cover PCB bawah. Jadi kita bongkar dulu. Nah seperti ini. Tapi untuk PCB-nya nggak perlu kita bongkar ya, hanya covernya aja. Nah seperti ini, kita lihat itu ya fleksibelnya melewati dari lapisan bawah. Ini mesinnya gampang copot, jadi kita lepas aja, bagusnya ya. Nah teman-teman, untuk ininya otomatis untuk fleksibel dari PCB bawah ya, chargernya itu dia satu fleksibel dengan fleksibel LCD-nya, jadi nyatu ya. Nah nanti LCD-nya itu ada tambahan konektor lagi dari bawah. Nah ini dia, kita copot dulu. Selanjutnya kita menggunakan thinner di sini ya teman-teman, atau thinner relief ya. Saya pakai thinner relief di sini, atau glue remover ya. Jadi kita gunakan plat pembuka LCD seperti ini ya. Nah kita buka celahnya dulu, kita kasih celah, kemudian kita gesek ya secara perlahan di pinggir-pinggiran frame-nya ya, pertemuan frame dengan LCD. Nah seperti ini, kita buat rongga dulu supaya kita bisa memasukkan cairannya. Nah jika ada pecahan seperti ini lebih gampang ya, kita mampatkan aja pecahan LCD seperti ini agar lebih mudah untuk memasukkan cairan LCD-nya. Dan teman-teman, metode ini saya pergunakan ketika membongkar LCD rusak ya, menggunakan plat. Tapi kalau lain case-nya, jika kita membongkar LCD yang normal, itu kita harus menggunakan alat yang lebih lunak ya, yang lebih fleksibel. Saya biasanya menggunakan plastik antistatik atau mika ya. Nah itu untuk LCD normal, tapi kalau untuk rusak biar kerjanya cepat, menggunakan plat pembuka LCD seperti ini ya. Banyak dijual teman-teman, ini plat saya pakai plat Sansen ya. Ini tipenya kalau nggak salah Sansen S028A teman-teman, bisa dibeli di marketplace banyak ya. Nah ini kan sudah dapat rongganya, jadi enak, nah gampang jadi kebuka ya. Ini dia fleksibelnya. Kita tidak perlu membongkar baterai, LCD-nya masih bawaan, belum pernah kayaknya ganti LCD ya. Kita bersihkan bekas-bekas serpihan kaca biar kerjanya nyaman. Selanjutnya proses pembersihan bekas-bekas lem lama. Nah teman-teman, di sini saya selalu tidak lupa mengingatkan agar lebih fokus dalam membersihkan bekas-bekas lem LCD yang lama, agar LCD baru presisi ya teman-teman. Karena apa? Memang LCD pengganti kita gunakan ini banyak rata-rata LCD ini ya, bukan bawaan pabrik. Jadi LCD cetakan pabrikan tidak langsung dengan HP-nya, jadi terpisah. Jadi untuk kepresisiannya itu harus kita bantu dengan cara membersihkan lem ini ya teman-teman sekalian. Teknisi pemula harus belajar ini, harus fokus pada bagian ini agar bisa menghasilkan LCD yang presisi nantinya. Jangan biarkan sedikit pun lem tersisa, karena akan mengakibatkan nanti adanya
ini ya, timpang tingginya ya, tidak presisi. Sekalipun LCD-nya presisi, tapi kalau ini tidak bersih kita buat, nanti bakalan hasilnya tidak presisi. Begitu teman-teman ya. Itu hanya trik dari saya ya. Itu yang saya lakukan selama ini dalam melakukan penggantian LCD. Saya selalu benar-benar membersihkan frame dari lem-lem bekas LCD lama. Selanjutnya, seperti biasa sebelum kita pasang LCD yang kita tes. Saya di sini menggunakan LCD OG Super Quality, original quality ya. Bukannya promosi, tapi memang LCD ini cukup bagus dan sangat presisi, dan cukup presisi lah, saya tidak mau bilang sangat presisi ya, tapi sangat puas lah menggunakan LCD ini ya teman-teman. Memang bagus dan presisi. Untuk warna kontrasnya juga bagus. Ini dia SOP-nya, kita tes dulu karena LCD ini ada garansi lem ya. Ketika kita pasang dia bermasalah, bisa kita balikan ke toko untuk diganti dengan yang baru. Nah, ini testing touchscreen-nya berjalan dengan lancar ya, karena ini kita pinnya belum tahu, jadi kita testing panggilan darurat aja. Oke, aman. Selanjutnya kita matikan saja HP-nya. Proses selanjutnya itu, karena LCD sudah kita anggap bagus, kita lanjutkan dengan membongkar ini dia lapisan isolasi ini ya, alas. Biasa LCD baru pasti ada lapis-lapisannya. Nah, ini untuk double tipnya untuk menempelkan fleksibel LCD-nya ke body LCD-nya. Nah, ini cara melengketkannya itu dengan cara kita agak press ke atas ya. Kita rapatkan agar tidak berlebih atau ada tonjolan lah ya di fleksibel LCD-nya nantinya, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya mesin nggak apa-apa, langsung dipasang aja. Nah, kemudian di sini saya menggunakan lem T7000 ya, atau multicolor, mereknya Zanlida. Kebetulan di sini saya pakai Zanlida. Nah, untuk di bagian sudut-sudut teman-teman harus ini ya, harus benar-benar lemnya itu harus benar-benar rapi. Ya, memang harus keseluruhan rapi ya teman-teman, tapi di bagian sudut-sudutnya hati-hati jangan sampai ada rongga yang tidak padat ya lemnya ya. Karena ya di sudut-sudut ini agak rentan ya kalau jatuh. Nah, seperti itu. Agar kualitas lem tidak meluber ya teman-teman, usahakan mengoleskan lemnya itu di bagian frame dalam, dan jangan sampai ada keluar dari framenya nanti, supaya jangan repot ya ada lem berlebih. Meskipun sebenarnya gampang untuk bersihkannya ya kalau lemnya berlebih ya. Nah, seperti ini. Saya selalu mengutamakan di bagian samping dulu ya, karena lebih cepat ya. Nah, di bagian atas ini jangan lupa ada kamera, ada sensor ya, baik sensor panggil, sensor wajah, hati-hati jangan ketutup. Oke teman-teman, hati-hati jika ada ini ya, ini kebetulan untuk penutup speaker masih nempel, jadi nggak perlu kita lem ulang, masih nempel, beruntung ya. Kebanyakan sih ke bawah biasanya ke di LCD, jadi hati-hati jangan sampai lupa. Nah, ini deh teman kuncinya agar lem tidak meluber. Nah, itu konektor untuk apa ya, PCB bawah jangan lupa agak dibengkokkan supaya gampang masuk. Nah, di sini apanya triknya supaya lemnya tidak meluber teman-teman. Jadi jangan langsung dipres. Nah, kita presisikan dulu. Jika sudah presisi, kita tempel perlahan-lahan, jangan langsung dirapatkan. Perlahan-lahan diurut-urut gitu, sampai lemnya ke bawah ke bagian dalam. Nah, jadi nggak akan ada lem yang meluber keluar. Nah, itu triknya teman-teman ya. Nah, itu fleksibel cas bawah kita tempelkan, dan ini bagian mesin utama. Nah, seperti ini, pelan-pelan, perlahan-lahan. Nah, jika tidak ada lem yang meluber, baru kita pasang karetnya. Begitu ya teman-teman triknya ya. Dulunya sih saya itu ya, langsung saya press dan begitu banyak lemnya yang meluber keluar, begitu teman-teman. Nah, setelah saya mulai paham, mulai tahu triknya, jadi seperti itu, perlahan-lahan saja kita presisikan, kita tempelkan LCD dengan cara diurut-urut pelan-pelan sampai nanti lemnya ngikut ke bagian dalam gitu dan tidak meluber. Kalaupun ada pasti hanya sedikit ya teman-teman, tidak banyak. Nah, ini trik dari saya juga, saya menggunakan karet secara vertikal 3 buah dan secara horizontal 5 buah. Itu hanya trik dari saya teman-teman ya. Terserah teman-teman dimanapun berada mencoba dapat feelingnya. Kalau saya sih selama ini dapat feelingnya begini karena hasilnya ya jujur saja mantap. Mohon maaf teman-teman, di sini untuk pengetesan LCD saya tidak videokan, kebetulan memorinya full ya, tapi beginilah caranya untuk dalam menggantikan LCD ini ya. Proses pengeringan 2 jam saya minimal, maksimal boleh lebih. Oke teman-teman, cukup sekian video saya ini, semoga bermanfaat. Salam dari saya, Tenda Service, dimanapun berada.
Bye, mohon maaf jika ada kekurangan.